kita hari ini akan mendengarkan dari Pak Agus ya. Jadi dari Piamari dari Pangandaran Integrated Aquarium Research Institute. Ya. Jadi ada Piamari supaya semua seperti yang minggu lalu sudah saya infokan bahwa saya pengen Anda juga mengetahui apa-apa aja sih yang berkaitan dengan kelautan perikanan di Indonesia gitu ya. Jadi di mata kuliah Oceanografi Indonesia, ini mata kuliahnya Oceanografi Indonesia Pak. Jadi mahasiswanya tahun 2017, angkatannya Neng Tia nih ya. 18 atau 17 sih? 17 ya? 18 ya Neng Tia ya. Jadi 2018 gitu ya tentang Oceanografi Indonesia. Nah mungkin nanti Anda bisa tanya jawab langsung dengan Pak Agus gitu ya. Jadi memberikan informasi atau ya tentang oceanografi lainnya lah versi KKP mungkin versi Pak Agus gitu ya. Kebetulan kami seangkatan serumah juga. Enggak sih, saat ini enggak serumah. Saat ini tidak serumah. Jadi sama-sama oceanografi, Pak Agus juga lulusan oceanografi ITB. S3-nya juga sama-sama di Jerman gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa memberikan warna yang berbeda gitu dengan yang biasa diberikan di kelas gitu, baik dari saya maupun dari dosen-dosen di ITB lainnya. Ya, jadi seperti itu mungkin. Tapi mungkin kalau misalnya nanti lama saya akan join lagi. Kalau tidak mungkin saya mau langsung saya serahkan kelasnya ke Pak Agus ya. Saya ada 2 meeting, satu IOC Westpac dengan LIPI, yang satunya dengan pusat ITB pusat tentang TPAK gitu ya. Jadi mungkin nanti langsung bagaimana nih Pak Agus, langsung tanya jawab atau bagaimana untuk mahasiswa? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya langsung pamit dulu ya. Oke, ya. Selamat siang untuk adik-adik mahasiswa yang kali ini mengikuti mata kuliah Oceanografi Indonesia. Suara saya terdengar ya? Oke, jadi kali ini saya diminta untuk membawakan sedikit tentang bagaimana menerapkan ilmu oceanografi di dalam mengelola sebuah akuarium raksasa ya. Jadi kebetulan kami di Piamari ini memiliki beberapa akuarium ya, air laut yang harus kami kelola, di mana di dalamnya saat ini baru diisi ikan, kemungkinan nanti akan bertambah dengan diisi karang hidup dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan bagaimana apa yang kita pelajari di dalam dasar-dasar oceanografi itu menjadi sangat penting ketika misalnya kita membuat habitat buatan yang mirip-mirip dengan yang ada di laut. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agustiawan. Saya bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pusat Riset Kelautan ya. Sebelumnya saya saya kuliah ITB itu oceanografi masuk 89, lalu lulus tahun 95, lalu 96 bekerja di Pusat Teknologi Lingkungan dan Pemukiman dan Lingkungan Hidup di BPPT. Waktu itu saya terlibat di proyek Sea-Watch Indonesia, jadi langsung terjun di oceanografi. Kemudian di BPT dari 97, di tahun 2000 saya melanjutkan S2 di ITB juga, di Sains Kebumian sekarang namanya. Dulu oceanografi dan sains atmosfer. Lalu di 2003 lanjut lagi ke Hamburg, Jerman untuk S3. Semuanya bidangnya sama, oceanografi. Jadi dari S1 sampai S3 saya bidangnya tetap oceanografi. Dan di tahun 2007
saya pulang ke Indonesia, kembali ke BPT, dan di 2010 saya pindah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga saya masih menjadi praekayasa di bidang oceanografi. Cuman sekarang ini mendapat tugas untuk mengelola Pia Mari. Oke ya, untuk ini awal mungkin perlu saya perkenalkan dulu apa itu Pia Mari, dan mudah-mudahan ini kita bisa lihat bersama video, dan mudah-mudahan ini nggak ada masalah ya, jadi suara atau gambarnya ya, mudah-mudahan bisa bagus. Ini adalah video tentang Pia Mari ya. Kalian tahu nggak, kalau Indonesia punya akuarium terbesar di dunia? Namanya Pia Mari Aquarium yang terletak di Pangandaran, Jawa Barat. Pia Mari merupakan kepanjangan dari Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute yang dibangun oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia atau BRSD MKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akuarium ini digunakan sebagai sarana wisata edukasi dan juga untuk keperluan riset kelautan dan perikanan di Indonesia. Pia Mari digagas sejak tahun 2017, di mana di Pia Mari ini memiliki 3 fasilitas utama. Yang pertama adalah kami memiliki bangunan dormitori yang diperuntukkan bagi para pengunjung, para peneliti, para penjalin kerjasama baik itu nasional maupun internasional. Kemudian kami memiliki juga fasilitas gedung riset. Gedung riset ini tentunya menjadi fasilitas utama dalam melakukan kajian-kajian riset. Kemudian gedung paling utama adalah akuarium, di mana di dalam gedung akuarium kami memiliki 4 fasilitas akuarium besar. Pertama adalah akuarium schooling, yang kedua akuarium sentuh atau touch pool, dan yang ketiga adalah akuarium tunnel, sedangkan terakhir adalah main akuarium. Tujuan dibangunnya Pia Mari ini adalah untuk mendukung kajian-kajian riset yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjawab fenomena-fenomena yang terjadi di Samudra Hindia, sekaligus memberikan edukasi yang disajikan dalam bentuk akuarium yang ada di bangunan Pia Mari saat ini. Pembangunan akuarium raksasa ini adalah sebuah pencapaian besar dan berharap dapat membawa manfaat besar bagi dunia riset kelautan di Indonesia. Jadi ini adalah main akuarium yang merupakan akuarium air laut. Ini memiliki dimensi panjang 32, lebar 10 dengan kedalaman sekitar 4 meter. Nah, di sini ini rencananya kita akan memberi ikan-ikan yang berukuran besar, baik itu ikan pari, ikan hiu, maupun ikan-ikan pelagis yang lainnya. Nah, diharapkan dari ikan-ikan itu kita dapat melakukan penelitian tentang perilaku ikan. Bagaimana perilaku ikan dikaitkan dengan kondisi kualitas airnya dan kondisi lingkungan yang ada di sini. Selain untuk kebutuhan eduwisata, yaitu untuk bisa melihat bagaimana keanekaragaman hayati ikan di Samudra Hindia, terutama di Pangandaran di akuarium ini. Ini adalah tunnel akuarium yang akan kami sulap menjadi nature aquarium, di mana di sini akan kita buat aquascape untuk membuat akuarium ini seperti kondisi di alam. Nah, jika ini sudah menjadi aquascape, ini akan menjadi nature aquarium yang terpanjang di dunia karena memiliki panjang sekitar 47 meter, melebihi akuarium di Portugal yang memiliki panjang 40 meter.
Ini adalah kolam sentuh atau touch pool dengan topik tidal pool, di mana di kolam sentuh ini kita akan memasukkan ikan-ikan karang dan juga penyu, ikan pari yang bisa dilihat secara langsung dan juga disentuh oleh para pengunjung. Ini adalah schooling aquarium yang nanti dikhususkan untuk ikan-ikan yang dia berschooling atau berenang dalam kelompok, dalam satu arah yang sama. Ini juga adalah akuarium air laut. Nah, semoga keberadaan Pia Mari ini bisa mendongkrak arus wisatawan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya daerah Pangandaran, Jawa Barat, dan Indonesia umumnya. Mari bersama-sama kita ramaikan Pia Mari Pangandaran, karena di sini kita bisa berwisata, sekaligus belajar untuk mengenal lebih banyak potensi kelautan Indonesia. Oke ya, itu jadi sekilas profil tentang Pia Mari. Jadi seperti sudah disebutkan tadi di dalam video ini, kita bangun sejak 2017 dan selesai di 2019. Lalu sekarang kita mulai untuk memelihara ikannya dan juga mulai membuat perbaikan dan improvisasi untuk bisa menjadikan tempat ini layak untuk nanti tujuan wisata. Nah, jadi selanjutnya saya coba untuk men-share beberapa hal yang menjadi latar belakang dari dibangunnya Pia Mari ini. Dan ini berhubungan dengan oceanografi Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi dari gambar covernya dulu. Jadi kita di dalam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita ada dua bangunan yang dibangun yang berhubungan dengan Integrated Aquarium and Marine Research Institute. Yang pertama di Samudra Pasifik ada dibangun namanya Mia Mari, ini di Morotai. Lalu yang kedua di Pangandaran yang kita sebut sebagai Pia Mari yang tadi sudah saya tunjukkan videonya. Nah, kalau kita melihat di Samudra Hindia ya, yang dimana di situ dibangun Pia Mari, di sini kita lihat ada beberapa fenomena oceanografi yang khas untuk daerah Samudra Hindia ya. Jadi di sini ada misalnya ada Arlindo, lalu ada South Equatorial Current, lalu juga ada arus yang dari Australia memasuki Samudra Hindia Selatan Jawa, lalu juga di sini ada arus-arus yang lain ya, yang kalau kita lihat di sini nanti ada gambar berikutnya ini saya coba tunjukkan. Saya coba tunjukkan gambar bentar. Nah ini, nah di sini ada South Java Counter Current ya, yang bolak-balik di sini di selatan Jawa, ada South Equatorial Current gitu ya. Lalu ini ada ITF yang melalui Selat Lombok. Ini ada CKW itu singkatan dari Coastal Kelvin Wave ya. Nah ini adalah fenomena oceanografi yang ada di Samudra Hindia yang menjadi latar belakang mengapa kita membangun Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute. Jadi di sini kita ingin
bisa mengkaji fenomena-fenomena oceanografi ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di samping dari sisi oceanografinya, oceanografi fisik ya, kita juga bisa melihat di sini dari kembali ke gambar yang atas, dari sisi ini biologi lautnya, bahwa di sini adalah daerah yang merupakan lempeng benua, dan di sini ada daerah-daerah yang secara kebencanaan adalah daerah-daerah dengan potensi tsunami yang cukup besar, gempa dan tsunami yang cukup besar. Dan di 2006 kita tahu bahwa Pangandaran juga pernah diterjang oleh tsunami yang cukup besar, yang meliputi daerah selatan Jawa dari mulai Jawa Timur sampai dengan Jawa Tengah di Cilacap. Nah, ini adalah latar belakang lain yang menjadi alasan mengapa kita membangun Piamari untuk kegiatan riset. Jadi di Piamari ini selain tadi akuarium yang saya tunjukkan, kita memiliki kegiatan riset yang berhubungan dengan teknologi kelautan. Nah, di kegiatan riset itu kita mencoba untuk mengembangkan peralatan yang berkaitan dengan pemantauan. Ada yang berhubungan dengan pemantauan untuk tsunami, lalu pemantauan yang berhubungan dengan fenomena oceanografi seperti pasang surut, arus gelombang, dan juga pemodelannya. Lalu fenomena yang berhubungan dengan bagaimana kita mengekstraksi sumber daya laut, seperti misalnya untuk produksi garam, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perikanan juga bagian dari yang akan kita coba kaji. Jadi bagaimana kita akan mengkaji fenomena-fenomena yang ada di Samudra Hindia ini untuk dikaitkan dengan sumber daya ikannya. Jadi seperti misalnya kita tahu bahwa pada kondisi-kondisi seperti misalnya sedang ada upwelling di Samudra Hindia, Selatan Jawa, di situ sumber daya ikannya sedang melimpah dan lain sebagainya. Sementara pada sisi lain ada kondisi-kondisi di mana ada gelombang ekstrim dan lain sebagainya yang menyebabkan nelayan untuk kapal ukuran kecil itu tidak bisa melaut dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu adalah menjadi hal-hal yang akan kita kaji di sini di dalam di Piamari Aquarium. Oke, dari gambaran-gambaran tersebut, secara umum, yang pertama yang berkaitan dengan akuarium, ya itu kita saya coba jelaskan dari sisi sejarah ya sekarang, sejarah bagaimana Piamari ini mulai dibangun. Jadi coba saya share screen lagi yang lain, ini tentang sejarah ya, sejarah dari Piamari Aquarium. Jadi Piamari Aquarium ini dibangun ketika Pak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu mereka mendengungkan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, ya. Jadi Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana dengan kebijakan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia ini, itu terjadi perubahan orientasi dan paradigma di dalam pembangunan kemaritiman nasional. Nah, berdasarkan program tersebut, selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan merumuskan 3 pilar utama sebagai misinya. Yang pertama adalah kedaulatan, yang kedua keberlanjutan, dan yang ketiga adalah kemakmuran. Jadi bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba untuk mengelola sumber daya laut dan ikannya itu dengan berdasar kepada kedaulatan, ya itu yang mungkin adik-adik ingat dari programnya Bu Susi tentang menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan ya. Nah, itu salah satu bagian dari menegakkan kedaulatan di laut kita. Gitu.
Lalu yang berhubungan dengan keberlanjutan atau sustainability, itu yang mungkin juga masih ingat tentang larangan cantrang, lalu larangan untuk menjual lobster dalam ukuran yang kurang dari 300 gram kalau tidak salah, lalu juga misalnya untuk membatasi penangkapan kapal-kapal penangkapan ikan dari kapal asing dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah untuk keberlanjutan. Dan yang ketiga adalah kemakmuran. Nah, jadi di kemakmuran ini yang diutamakan adalah bagaimana nelayan-nelayan Indonesia yang kebanyakan adalah nelayan kecil itu bisa menikmati sumber daya laut yang ada. Makanya ada misalnya kemudahan-kemudahan perizinan, lalu juga bantuan-bantuan dalam bentuk kapal nelayan, lalu program-program untuk asuransi dan lain sebagainya yang digelontorkan ke nelayan-nelayan Indonesia. Nah, itu adalah beberapa 3 pilar yang dijadikan misi KKP untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di samping KKP ada juga kementerian lain yang juga punya program yang lainnya terkait dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini, seperti misalnya Kementerian PU dengan pembangunan infrastruktur, Kementerian Perhubungan dengan pembangunan pelabuhan, dan lain sebagainya ya. Jadi itu latar belakangnya. Nah, berdasarkan latar belakang itu, maka untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang mengacu kepada 3 pilar tersebut, dari sisi riset itu KKP memerlukan sarana dan prasarana riset yang memadai. Maka dari itulah dibangun 2 pusat riset terintegrasi, yang pertama di Morotai, yang kedua di Pangandaran. Dan karena salah satu program untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di dunia itu diperlukan adanya kegiatan yang sifatnya literasi atau pemberian informasi atau pengajaran atau pendidikan kepada masyarakat, maka selain membuat pusat riset juga di dalamnya itu didesain juga apa yang disebut dengan fasilitas untuk eduwisata. Jadi kegiatan literasi untuk mengenalkan laut kepada masyarakat, mencintai laut, menjaga laut dan sebagainya itu bisa disampaikan. Jadi sama seperti misalnya kalau adik-adik misalnya mengambil mata kuliah Oceanografi Indonesia, nah yang sifatnya lebih umum kita bisa mengadakan di sini Kementerian Teknis itu dengan melakukan kegiatan atau menyediakan fasilitas untuk bisa dijadikan tujuan eduwisata. Karena itu salah satu visi yang kita emban untuk bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya laut. Nah, dari situlah maka dibangunlah Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute di tahun 2017. Sementara perencanaannya itu sudah dimulai di 2016. Dan ini adalah lokasi dari Pia Mari, dekat rumahnya Neng Tia ya. Nah ini sebentar, si komputernya agak. Nah ini, jadi ini lokasinya ya. Jadi lokasinya itu ada di pantai timur Pangandaran, di Teluk Pangandaran ini. Nah, di sini ada pelabuhan perikanan, lalu ada Pia Mari, lalu di sampingnya itu ada Poltek Kelautan Perikanan, dan di sini ada pabrik pakan, lalu ada muara sungai yang merupakan bagian dari daerah aliran sungai Citandu ya. Oke, nah ini bisa kita lihat di sini lokasinya, dan ini berbeda dengan Pantai Barat. Ini bukan daerah wisata ya, jadi relatif di sini jarang sekali ada wisatawan datang, dan diharapkan nanti dengan adanya Pia Mari ini maka ini bisa menjadi satu area wisata juga, terutama area yang berhubungan wisata yang berhubungan dengan edukasi. Oke, jadi ini adalah
lokasi Piamari itu berada di lahan seluas 10 hektar yang merupakan lahan dari HIPA dari pemerintah Kabupaten Pangandaran. Nah, ini adalah proses-proses yang kita lakukan untuk pembuatan akuarium. Jadi akuarium ini dibuat dengan menggunakan akrilik sebagai bahan dasarnya. Untuk yang schooling ini kita menggunakan akrilik dengan ketebalan 15 cm, lalu untuk yang tunnel itu ketebalannya 8 cm, dan untuk yang main akuarium ketebalannya juga 15 cm. Nah, di dalam pengelolaan akuarium ini karena akuariumnya cukup besar, ya, seperti misalnya ini yang untuk yang schooling ini kedalamannya itu sampai 7 meter, diameternya 5 meter. Lalu tadi untuk yang tunnel ini itu panjangnya sampai 47 meter, sementara yang main ini panjangnya 32 meter. Nah, ini air yang dibutuhkan juga cukup besar, ya. Jadi seperti ini misalnya untuk main akuarium itu air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium ini sampai penuh itu dibutuhkan sampai 1,2 juta liter. Jadi cukup banyak, ini mengisinya ini perlu waktu yang cukup lama. Ya, dan seperti tadi saya sebutkan bahwa ini adalah sebuah miniatur dari ekosistem di pantai atau di laut, ya. Jadi hal yang harus dijaga di dalam akuarium ini adalah kualitas airnya. Jadi kalau misalnya di mata kuliah oceanografi kita pernah belajar tentang salinitas, temperatur, pH, lalu konsentrasi nutrien, fosfat, lalu juga adanya oksigen terlarut, lalu juga misalnya ada radiasi sinar matahari, terus juga ada arus, ada gelombang. Nah, ini semua harus bisa dibuat di dalam akuarium ini. Jadi akuarium ini harus misalnya bisa ada kondisi dinamis yang terjadi, ada sirkulasi, lalu di situ juga ada dari sirkulasi itu nanti akan ada oksigen yang ditangkap dari udara itu bisa tersebar masuk ke dalam kolom air, lalu kondisi nutriennya harus tetap dijaga serendah mungkin dengan adanya ikan yang harus dikasih makan dan juga dia melakukan mengeluarkan kotoran gitu, ya, ekskresi gitu. Nah, itu harus tetap dikontrol. Nah, kalau di laut tadi sudah saya tunjukkan bagaimana di situ ada gelombang, ada arus. Lalu juga kalau misalnya pernah jalan-jalan ke pantai, di situ ada pasir, ya, ada batu karang, lalu juga ada ada terumbu karang, ada hembusan angin dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang secara alami kalau di laut itu yang mengontrol untuk kondisi laut tetap seperti sekarang ini. Jadi misalnya, ya, kalau misalnya kita pergi ke pantai, di situ kan ada pasir yang cukup tebal, gitu, ya, atau ada batu-batu karang, gitu, ya. Nah, itu ternyata hal-hal seperti itu yang tanpa kita sadari adalah yang memungkinkan terjadinya siklus nitrogen, ya, di mana misalnya dari kotoran ikan atau sumber polutan lainnya yang masih dalam ambang batas itu kemudian diuraikan oleh bakteri-bakteri yang ada dan tinggal di dalam pasir menjadi kembali netral. Jadi kondisi lautnya itu dengan siklus misalnya nitrogen, itu nutrien yang masuk dari
sumber misalnya kotoran ikan atau sumber polutan lain dari sungai dan sebagainya, itu bisa diuraikan lagi sehingga dia konsentrasinya menjadi konsentrasi yang aman dan ideal untuk kualitas air laut. Nah, itu yang harus kita ciptakan juga di dalam akuarium. Nah, itu membutuhkan peralatan-peralatan yang cukup besar kalau misalnya ukuran akuariumnya semakin besar. Jadi ini saya kasih contoh misalnya. Jadi misalnya untuk membuang kotoran-kotoran yang ukurannya relatif besar, itu kita biasanya menggunakan apa yang disebut sebagai sand filter. Jadi bentuknya seperti ini ya, dia bentuknya bulat seperti ini. Nah, di dalamnya ini diisi dengan pasir ukuran tertentu sesuai dengan manual yang ada di dalam alat ini. Jadi ini diameternya sekitar 1,6 meter. Nah, di sini pasir yang dimasukkan jumlahnya cukup banyak ya, ribuan kilo untuk yang ukuran halus, lalu yang kasar itu ratusan kilo. Nah, ini kita masukkan, nah ini yang kita jalankan untuk bisa menyaring kotoran-kotoran yang relatif besar yang ada di dalam kolom air. Selanjutnya, karena di dalam kolom air itu kotoran yang ada itu tidak hanya yang berukuran relatif besar atau yang dia istilahnya suspended ya, terlarut, ada juga kotoran-kotoran yang dia kecil dan tidak mungkin disaring dengan menggunakan sand filter ini. Nah, untuk kotoran-kotoran yang sifatnya terlarut seperti misalnya nutrien yang berubah menjadi nutrien itu, nah itu kita menggunakan peralatan lain yang disebut di sini sebagai protein skimmer. Jadi protein skimmer ini itu fungsinya adalah untuk memperangkap ya nutrien-nutrien yang larut di dalam kolom air agar dia menjadi busa dan tertinggal di atas ini, di chamber ini, sementara airnya akan mengalir kembali masuk ke akuarium. Nah, ini adalah protein skimmer. Nah, kalau ini di laut itu yang fungsinya digantikan oleh adanya pasir, tumpukan pasir atau lapisan pasir ya. Jadi lapisan pasir itu dengan adanya rongga-rongga itu memungkinkan ada bakteri-bakteri yang disebut sebagai bakteri mengurai nitrogen untuk bisa mengurai nutrien yang ada di dalam kolom air yang kemudian nanti dia diubah menjadi nitrat, nitrit, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam akuarium, kita bisa juga misalnya membuat dengan lapisan pasir, tetapi karena relatif ini adalah semi tertutup, ada risiko juga yang mungkin harus kita kita waspadai ketika misalnya kita menggunakan lapisan pasir, yaitu bahwa adanya amonia yang terperangkap di dalam lapisan pasir, ya. Nah, itu sewaktu-waktu misalnya dia naik ke permukaan, itu akan dapat menyebabkan terjadinya meningkatnya konsentrasi amonia yang kita tahu bahwa amonia itu bersifat racun bagi makhluk hidup ya. Jadi itu akan menyebabkan ikan-ikan itu keracunan dan mati. Nah, itu juga harus menjadi bahan perhitungan. Berbeda dengan kondisi di laut yang dia terbuka dan relatif dimensinya juga luas gitu ya. Nah, itu masih memungkinkan untuk hal-hal seperti itu tidak terlalu signifikan gitu. Kecuali pada perairan yang dia sifatnya tertutup seperti misalnya di danau. Atau mungkin adik-adik mahasiswa juga pernah mendengar tentang misalnya kematian massal ikan di Danau Maninjau atau di danau mana itu atau di waduk gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya disebabkan oleh tadi
terlepasnya amonia yang terperangkap di dalam sedimen ke dalam kolom air yang menyebabkan ikan keracunan. Hal lainnya juga adalah adanya blooming ya, yang blooming. Tapi kebanyakan itu disebabkan oleh adanya tadi amonia yang terlepas ke kolom air. Oke, nah selain itu karena ini sifatnya tertutup, maka hal lain yang harus dijaga adalah sterilisasi dari air yang ada gitu ya. Jadi di dalam air itu biasanya akan ada yang namanya bakteri. Ada bakteri yang dia sifatnya baik, pengurai nutrien tadi misalnya, pengurai nitrogen tadi misalnya. Ada juga dia yang sifatnya buruk atau namanya bersifat patogen gitu ya. Nah, yang bersifat patogen ini itu yang dapat membuat ikan menjadi sakit ya, menyerang ikan atau makhluk hidup yang lainnya. Nah, inilah yang harus kita waspadai atau kita minimalisir di dalam suatu sistem tertutup seperti akuarium, meskipun itu adalah akuarium raksasa. Nah, untuk itu ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mensterilisasi air. Kalau di dalam pengolahan air minum atau air kolam renang ya, itu biasanya digunakan klorin atau kaporit ya. Nah, tetapi kalau di dalam akuarium itu adalah menjadi pantangan karena klorin itu bersifat racun terhadap makhluk hidup. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan bahan kimia seperti klorin untuk mensterilisasi air di dalam akuarium. Nah, hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah pertama misalnya dengan menggunakan lampu ultraviolet, lalu yang kedua dengan menggunakan ozon. Nah, ini alat ini yang di sini yang saya share ini adalah yang disebut dengan ozonizer. Jadi alat yang dia bisa melepaskan ozon ke dalam kolom air untuk mensterilisasi air yang ada di dalam akuarium. Dan ini juga penggunaannya tidak bisa terlalu lama karena kalau terlalu lama ini juga dapat menyebabkan ikan menjadi mabok. Iya, jadi itu adalah alat-alat yang ada. Ini baru ikan ya, baru untuk ikan. Nah, kalau untuk nanti terumbu karang, kita masih memerlukan peralatan lain yang untuk menjaga supaya suhu di dalam akuarium itu tidak terlalu hangat. Kita tahu bahwa terumbu karang atau karang hidup ya, itu sangat sensitif terhadap suhu air. Jadi ada batasan suhu yang boleh untuk terumbu karang bisa tetap hidup dengan sehat, dan ada batasan suhu yang dia akan cenderung mengakibatkan terjadinya coral bleaching. Nah, jika memang itu nanti akuarium ini akan diisi dengan karang hidup, maka peralatan lain yang dibutuhkan adalah yang disebut dengan chiller atau pendingin ya. Ini sama seperti kita di ruangan menggunakan AC. Jadi chiller ini digunakan untuk mendinginkan air atau menjaga suhu air di level yang aman misalnya untuk terumbu karang. Nah, untuk ukuran akuarium yang cukup besar ini akan dibutuhkan chiller dengan kapasitas yang besar dan mungkin bisa dayanya itu bisa ribuan watt dan harganya bisa sangat mahal. Nah, artinya apa di sini? Artinya di sini bahwa kita bisa melihat bahwa sebuah ekosistem pesisir atau laut ya, itu dengan adanya angin, adanya olakan air akibat gelombang dan lain sebagainya, itu bisa mengontrol air laut yang ada dengan adanya sinar matahari itu tetap nyaman bagi terumbu karang. Nah, itu artinya bahwa di sini kita bisa lihat bahwa fenomena-fenomena seperti adanya interaksi antara udara dengan air, adanya angin, adanya gelombang, lalu adanya material-material lain yang dapat menyerap suhu, itu sangat signifikan dan sangat istilahnya
kalau kita coba bikin buatannya itu akan menjadi sangat mahal, sangat besar energi yang dibutuhkan gitu ya, energi listrik dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana sebuah ekosistem itu memang sungguh-sungguh sebuah ciptaan yang luar biasa gitu ya, bahwa di situ dengan mekanisme yang ada itu dapat menjaga kondisi ekosistem itu bisa tetap layak untuk makhluk hidupnya tumbuh, baik itu bakteri, karang, ikan, dan juga untuk manusia bisa tetap misalnya menikmati pantai dengan berenang atau menyelam atau duduk-duduk di pantai. Nah, itu bisa kita bayangkan bahwa itu suatu yang sungguh sangat luar biasa gitu ya. Jadi fenomena-fenomena yang ada di oceanografi seperti arus, pasang surut, lalu gelombang dan lain sebagainya itu secara tidak langsung sebenarnya sudah berkontribusi dalam menciptakan suatu kondisi yang akan selalu tetap ideal bagi ekosistem yang ada di situ. Maka dari itu tadi saya sebutkan bahwa salah satu program atau misi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sustainability atau keberlanjutan, karena hal ini akan jadi sangat penting. Jadi ketika sesuatu ekosistem itu terganggu, ya misalnya hutan mangrove-nya rusak, atau misalnya ada industri yang melepaskan polutan dan lain sebagainya, itu akan berdampak negatif kepada ekosistem yang ada di situ yang tadinya terjaga dengan baik. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa menjadi gambaran tentang bagaimana kita menerapkan ilmu oceanografi dalam suatu ekosistem buatan seperti akuarium ini. Dan mungkin ada dari adik-adik mahasiswa juga yang punya hobi punya akuarium atau aquascape. Nah, itu mungkin juga sudah berpengalaman ya, bagaimana pengalaman sehari-hari misalnya membersihkan atau merawat akuarium dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita tadi kembali lagi ke fenomena oceanografi, kita bisa lihat bahwa semua mekanisme yang ada itu terjadi secara apa istilahnya otomatis gitu ya. Otomatis itu dalam hal ini artinya bahwa kita tidak harus mengontrol atau mengendalikan ya. Misalnya gelombang laut, pasang surut itu akan terjadi secara alamiah. Nah, di dalam akuarium itu halnya berbeda. Kita sebagai yang mengelola akuarium atau ekosistem buatan ini harus secara periodik atau secara terjadwal mengendalikan apa yang ada di dalam akuarium ini. Jadi seperti misalnya kita harus untuk misalnya membersihkan akuarium, selain tadi sand filter ini kita gunakan, di satu saat ini kan nanti dia akan ada akumulasi tadi yang kotoran-kotoran. Nah, ini kita harus lakukan pembersihan atau pencucian dari filter-filter ini. Nah, itu kita harus lakukan secara manual atau secara berkala dengan dengan jadwal yang sudah ada disesuaikan dengan kondisi atau berdasarkan pengamatan. Nah, ini berbeda dengan kondisi di alam yang dia akan terjadi secara alamiah. Jadi di sini kembali kita bisa melihat bahwa mekanisme yang ada itu secara alami itu juga sungguh luar biasa gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat yang pasang surut yang terjadi setiap hari itu yang kita anggap biasa saja itu atau sesuatu yang sudah normal ya, sesuatu yang sudah lazim, itu kalau kita membuat ekosistem buatan itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Kalau misalnya sirkulasi air atau arus ya, yang kita juga tidak terlalu ambil pusing atau apa, itu ternyata di dalam ekosistem buatan itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan, sesuatu yang sangat penting. Lalu juga misalnya tadi fluktuasi suhu air laut, salinitas, lalu juga tadi konsentrasi nutrien,
yang kita juga tidak istilahnya tidak terlalu pikirkan terlalu detail. Ternyata ketika kita membuat ekosistem buatan itu menjadi sesuatu yang juga sangat signifikan dan harus dikontrol dengan jeli. Nah, dari sini kembali kita bisa melihat bahwa ketika kita belajar ilmu oceanografi, kita bisa melihat bahwa fenomena-fenomena itu ketika kita miniaturkan di dalam sebuah ekosistem buatan, yang tadinya kita anggap misalnya sesuatu yang alamiah, yang umum terjadi, yang tidak perlu kita ambil pusing dan lain sebagainya, itu ketika kita miniaturkan itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Inilah yang disebut dengan jasa ekosistem ya kalau di kita itu. Jadi bagaimana sebenarnya tanpa kita sadari alam ini, ekosistem ini, itu sudah memberikan jasa yang sangat besar pada kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, itu yang disebut kalau di kita itu yang disebut sebagai jasa kelautan misalnya ya, jasa ekosistem gitu ya. Nah, itu yang di dalam perbincangan-perbincangan tentang misalnya perubahan iklim atau pemanasan global itu sekarang sedang menjadi bahan diskusi juga. Jadi bagaimana kita bisa mengkonversikan ya, misalnya dari ekosistem yang ada, misalnya di pesisir Pangandaran itu seberapa besar jasa ekosistemnya, misalnya kalau kita misalnya konversikan misalnya ke penggunaan bahan bakar fosil atau energi ya, kebutuhan energi. Nah, itu salah satu yang sekarang menjadi bahan untuk bagaimana kita bisa membuat metodenya untuk bisa menghitung itu. Itu sama juga kalau di hutan juga ada ya, atau di mana lagi, misalnya di ekosistem mangrove dan lain sebagainya. Jadi ada jasa-jasa ekosistem yang menurut kita itu misalnya sesuatu yang biasa-biasa aja, tidak kita terlalu hiraukan. Ternyata kalau kita misalnya mau perhatikan lebih detail lagi, itu sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat sangat penting gitu ya, bagi kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah itu. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa dengan membuat sebuah miniatur, sebuah ekosistem, kita bisa melihat bahwa kita dapat menghargai fenomena-fenomena alam yang terjadi, terus juga ekosistem yang ada dan lain sebagainya, yang ternyata memiliki peran yang sangat besar di dalam menjaga keberlangsungan hidup dari bumi ini gitu ya. Nah itu kira-kira. Jadi dari sini saya sedikit memberi gambaran bahwa bagaimana sesuatu yang di dalam ilmu oceanografi itu tadi kita pelajari cuma sekedar di dalam pengantar oceanografi misalnya ya, atau di dalam kuliah oceanografi Indonesia dan lain sebagainya, itu ternyata di dalam hal-hal yang berhubungan dengan keakuariuman misalnya ya, itu ternyata sangat signifikan, sangat memerlukan teknologi yang mahal harganya ya. Jadi saya berikan ilustrasi misalnya ya, untuk sebuah akuarium kecil ya, itu ternyata untuk bisa mengontrol supaya kualitas airnya tetap bagus, itu dibutuhkan alat A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Itu yang ketika kita harus lengkapin, itu ternyata di situ kita bisa lihat ada teknologi yang harus kita terapkan. Jadi peralatan-peralatan itu kita hasilkan melalui sebuah teknologi. Teknologinya adalah teknologi yang berhubungan dengan pompa, teknologi yang berhubungan dengan teknologi yang berhubungan dengan elektrikal gitu ya. Lalu ada yang berhubungan dengan sirkulasi, pemipaan dan lain sebagainya. Dan dari situ kita juga bisa melihat bahwa kondisi yang kita inginkan itu
memiliki peluang untuk adanya industri, ya, industri dalam hal ini untuk bisa misalnya mengelola akuarium itu ternyata ada industri di belakangnya yang bisa yang harus ada untuk mensupport bagaimana akuarium itu bisa tetap terkelola. Industri yang dikhususkan untuk membuat sistem filtrasi yang dapat menjaga kualitas air laut itu tetap bagus. Dan kalau misalnya kita baca-baca literatur lebih dalam lagi, itu ternyata perkembangan teknologi itu sudah mulai dari puluhan tahun yang lalu. Jadi bagaimana ada banyak sekali makalah atau tulisan ilmiah ya yang mengkaji bagaimana misalnya mereka membuat sistem sirkulasi untuk bisa misalnya menguraikan nutrien dan lain sebagainya. Lalu juga ada bagaimana sistem sirkulasi untuk bisa misalnya mensuplai material-material organik atau mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, itu kalau misalnya di laut itu sama aja misalnya kalau misalnya tadi yang mineral-mineral itu berhubungan dengan adanya proses pelapukan di sungai. Jadi ada suplai mineral masuk ke kolom air. Nah, itu melalui proses tadi pelapukan atau tadi misalnya melalui hempasan gelombang dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata juga memberikan peluang untuk terciptanya teknologi-teknologi yang digunakan untuk miniatur ekosistem tadi atau ekosistem buatan tadi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ilmu oceanografi itu selain yang kita mungkin kan dulu kalau zaman saya dulu itu kita bicara oceanografi itu yang ada di pikiran kita itu pertama survei, yang kedua pemodelan ya dengan komputer, terus yang lainnya apa lagi ya itu aja survei pemodelan. Tetapi ternyata di balik itu kita bisa lihat bahwa ada banyak teknologi yang kita bisa ciptakan. Baik itu teknologi yang berhubungan dengan survei, teknologi yang berhubungan dengan pemodelan, dan yang sekarang ini berkaitan dengan yang sedang menjadi bahan diskusi kita atau mata kuliah ini, itu adalah teknologi bagaimana kita bisa membuat teknologi yang bisa mendukung ekosistem buatan. Atau bisa untuk membuat ekosistemnya, misalnya nanti kita membangun industri, lalu di industri itu membuang limbah, itu bagaimana teknologi itu bisa mengurangi beban limbah sebelum dia masuk ke atau dibuang ke laut atau sungai. Gitu. Nah, itu ada banyak teknologi yang berkembang dari fenomena-fenomena yang ada di laut ini. Oke ya, jadi dari sini kita bisa melihat ya atau bisa memahami ya bahwa bagaimana sebenarnya tadi kalau misalnya kita kaitkan dengan oceanografi Indonesia, kita bisa melihat di sini bagaimana oceanografi Indonesia itu dari mata kuliah ini kita bisa melihat secara lebih detail lagi ke dimensi yang lebih kecil untuk bisa bagaimana kita melihat dalam sebuah ekosistem buatan, kita misalnya melakukan pengelolaan akuarium, yang di dalam pengelolaan akuarium ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah sebuah kegiatan konservasi yang sifatnya ex situ, jadi bukan in situ di alam, tapi di suatu ekosistem buatan. Di mana di situ kita harus memperhatikan, misalnya kalau kita mengambil biota-biota yang ada di Samudra Hindia, maka kita misalnya harus memperhatikan karakteristik oceanografi dari Samudra Hindia itu. Jadi misalnya kita harus melihat salinitasnya, pH-nya, lalu suhunya dan lain sebagainya, sehingga kalau misalnya kita memelihara biota yang ada dari Samudra Hindia itu, kita bisa mengontrol karakteristik air yang digunakan atau
ekosistem buatan yang digunakan untuk memelihara ikan itu tetap sesuai dengan kondisi di Samudra Hindia. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ada keterkaitan ya antara bagaimana kita mempelajari oceanografi di Indonesia untuk hal-hal yang berhubungan tadi dengan kegiatan konservasi ex situ, akuarium atau habitat buatan. Di mana sekarang ini kalau kita misalnya mencoba untuk melihat di dunia internasional, akuarium raksasa itu juga sedang menjadi apa istilahnya ya, tren ya. Jadi misalnya kalau di Jerman itu ada lift itu ya, yang di sekelilingnya itu ada akuarium air laut. Misalnya di Jerman itu ada, di Berlin kalau nggak salah. Lalu di Cina itu ada banyak sekali akuarium raksasa, dan kebanyakan juga itu ikan-ikannya juga didatangkan misalnya dari Indonesia dan lain sebagainya. Lalu juga ada di Timur Tengah sana ada beberapa mall yang ada akuarium raksasanya. Di Jakarta sendiri ada mall yang di dalamnya ada akuarium raksasa, itu Jakarta Aquarium gitu ya. Nah, Jakarta Aquarium itu lebih ini lagi. Sedikit cerita ya tentang Jakarta Aquarium, mungkin sudah ada yang pernah ke sana juga. Nah, itu air lautnya malah dibikin, itu air laut buatan dia. Jadi bukan air laut yang diambil dari laut langsung, tapi dia menggunakan air tawar yang dicampur dengan garam. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan beberapa pengelola akuarium itu menggunakan air laut buatan. Yang pertama itu dari sisi untuk menjamin bahwa di situ itu air lautnya itu tidak tercemar, tidak mengandung bakteri-bakteri patogen dan lain sebagainya, penyakit ya yang ada di dalam alam ya. Jadi itu mengurangi risiko ikannya itu terkena penyakit. Nah, ada alasan lain tentu saja kayak misalnya Jakarta Aquarium karena dia lokasinya jauh dari laut ya. Jadi kalau misalnya mendatangkan air laut itu akan cukup lebih mahal dibandingkan misalnya dengan membuat air laut buatan misalnya gitu. Karena memompa air laut itu juga memerlukan effort khusus. Jadi dibandingkan dengan memompa air tanah, memompa air laut itu dibutuhkan sumber daya yang lebih besar. Nah, jadi tadi saya sebutkan tentang bagaimana tren tentang akuarium besar gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk adik-adik mahasiswa nanti bagaimana bisa ke depannya untuk meniti karir juga ya, meniti karir. Kalau yang ingin berbisnis di bidang yang berhubungan dengan oceanografi, tapi yang ekosistem buatan ini ya salah satunya mungkin ya di akuarium air laut ini gitu. Jadi mulai dari menciptakan atau membuat atau menyediakan peralatan-peralatan untuk mengontrol kualitas airnya atau sistem-sistem pemimpaannya dan lain sebagainya, atau dari sisi tadi biotanya dan lain sebagainya. Ini akan cukup menarik, apalagi kalau nanti kita sudah bicara tentang terumbu karang ya, karena terumbu karang itu relatif lebih susah daripada ikan ya. Karena ada banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang tersebut. Jadi makanya ini juga pesan saya untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin suka snorkeling atau menyelam ya, diving ya, menikmati indahnya terumbu karang. Itu bahwa untuk bisa menikmati pemandangan terumbu karang yang indah itu ternyata sangat mahal kalau misalnya kita harus misalnya membuatnya dalam ekosistem buatan gitu. Terumbu karang yang sudah ada di laut itu umurnya itu udah panjang sekali ya, jadi belasan tahun sampai puluhan tahun, dan ketika itu rusak itu untuk bisa merecovery-nya lagi itu dibutuhkan waktu yang sangat lama dan kondisi yang sangat juga sulit. Jadi artinya di sini bahwa dari sisi konservasi kita bisa melihat bahwa ekosistem misalnya terumbu karang itu memang harus dijaga
Sama juga misalnya ekosistem mangrove ya, atau ekosistem yang lainnya itu harus tetap dijaga, karena untuk bisa menciptakan keindahan yang seperti itu dibutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama, dan teknologi yang luar biasa kalau misalnya di dalam ekosistem buatan. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk memberikan kuliah oceanografi Indonesia. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik mahasiswa, silakan saja. Saya buka kesempatan untuk diskusi. Ya, mungkin 30 menit. Silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Ainun ya. Iya, Pak. Saya Ainun Azhari. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya, Pak. Saya ingin bertanya tentang apa ada treatment khusus untuk air laut dan juga biota laut yang dipindahkan ke akuarium itu, Pak? Kalau ada, kira-kira seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Iya, jadi memang ketika kita misalnya memompa air laut ya, itu tidak serta-merta air laut itu kita langsung masukkan ke dalam akuarium. Jadi biasanya kita harus proses dulu. Pertama tadi proses untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ukurannya itu relatif besar ya, lebih kecil daripada pasir tapi istilahnya tadi ukuran makro lah ya. Nah, makro seperti misalnya kan ada, kalau sekarang ini kan lagi ngetren tentang sampah plastik, mikroplastik dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus olah dulu airnya. Pertama tadi menghilangkan kotoran sehingga airnya benar-benar jernih. Kedua adalah untuk melakukan sterilisasi. Ini untuk airnya ya, sterilisasi sehingga bebas dari bakteri atau jumlah bakterinya kecil lah ya, tidak terlalu signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika misalnya air laut itu dimasukkan ke dalam akuarium, karena dia tadi sudah ditreatment, dan akuariumnya juga di dalam akuarium itu belum ada bakteri-bakteri baik yang mengurai nutrien dan lain sebagainya, maka air itu harus dibentuk dulu, akuariumnya juga harus dibentuk dulu. Jadi air itu ketika setelah diolah, dimasukkan ke dalam akuarium, itu harus dibiarkan dulu untuk terbentuk, dan biasanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai bulanan itu. Jadi sampai beberapa bulan itu airnya dibiarkan disirkulasikan sampai terbentuk ekosistem ideal untuk di mana di situ tumbuh bakteri-bakteri pengurai nutrien, nitrogen ya. Nah, dalam membentuk air itu, kalau di dalam akuarium skala kecil, biasanya itu kita masukkan itu misalnya bakteri starter gitu ya. Jadi supaya bakterinya cepat tumbuhnya gitu. Karena kalau dibiarkan alami itu akan butuh waktu yang cukup lama. Lalu ketika bakteri starter itu sudah dimasukkan, kita juga masukkan konsentrasi nutrien tertentu yang akan digunakan oleh bakteri itu untuk dia tumbuh, berkembang. Jadi kita kasih makan bakterinya. Nah, jadi itu proses itu kita biarkan berjalan cukup lama, bisa 2 bulan, 3 bulan, kadang 6 bulan. Nah, setelah itu baru siap untuk diisi dengan ikan. Nah, ikannya sendiri ketika baru dari laut, itu kan pasti akan memiliki tempat hidup dia di laut akan berbeda dengan yang ada di dalam akuarium. Nah, itu harus dikondisikan dulu. Jadi, kita biarkan si ikan itu untuk beradaptasi dulu. Beradaptasi dulu untuk kondisi yang di tempat barunya. Selain untuk beradaptasi juga ketika ikan itu kita dapatkan dari laut atau dari alam, kita harus periksa dulu apakah ikan itu nanti ikan itu sehat atau ikan itu membawa penyakit atau bakteri atau lintah atau apa gitu ya. Nah, itu harus kita periksa dulu, kita observasi dulu. Nah, makanya sebelum kita masukkan ke dalam akuarium itu biasanya kita ada tempat yang namanya karantina ikan. Nah, di karantina ikan itulah kita lakukan observasi untuk ikan-ikan yang akan kita masukkan ke dalam akuarium. Nah, baru setelah itu aman, dia juga sudah beradaptasi, sudah mau makan dan lain sebagainya, sudah lincah, sudah seperti di alam, kondisi di alam, nah baru kita masukkan ke dalam akuarium.
Jadi kondisi di karantina itu juga kita bikin sama dengan kondisi di akuarium. Nah, gitu kira-kira. Jadi itu prosesnya, dan itu adalah proses yang boleh dibilang memerlukan kesabaran, ya. Jadi itu yang kadang-kadang orang tidak tahu, ya. Jadi kadang-kadang itu kita diminta misalnya akuarium sudah jadi, kita langsung isi air, kita cemplungkan ikan dan lain sebagainya. Ikannya nanti mati atau mulai tidak mau makan dan lain-lain. Nah, itu yang kadang orang tidak tahu. Jadi tidak tahu bahwa di balik itu ada proses yang cukup lama yang harus kita lakukan. Nah, ini lagi-lagi kembali kita bisa melihat bahwa apa yang ada di laut itu memang jadi sangat luar biasa gitu, ya. Jadi bahwa kita bisa melihat bahwa ekosistem yang ada di alam ini itu sudah sungguh sangat luar biasa, sehingga kalau misalnya tadi kita konversi ke ekosistem buatan, kita akan memerlukan proses yang perlu kesabaran dan lain sebagainya. Oke, kira-kira gitu penjelasannya tentang yang pertanyaan tadi, Ainun. Ada lagi yang mau bertanya, yang lain? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Zaki, ya. Ya, Pak. Untuk di Piamari tersebut itu, apakah nanti akan ada mungkin kayak sistem atau enggak semacam akuarium khusus yang bakal mempelajari tentang biomasa dan rantai makanan gitu, Pak? Oke, ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi kalau untuk bicara rantai makanan, ya mungkin tidak dilakukan, ya, karena di dalam akuarium ini nanti kita akan mengontrol ikan itu dengan memberikan pakan. Jadi yang lebih akan ditonjolkan itu bukan di rantai makanan yang berhubungan dengan ikan, tetapi yang berhubungan dengan rantai makanan untuk yang makhluk-makhluk kecil, bakteri tadi. Jadi siklus nitrogen gitu misalnya. Itu kalau nggak salah, ya, di dalam oceanografi juga itu ada bab khusus, ya, yang mempelajari tentang nitrogen cycle, ya, nitrogen cycle, ya. Nah, itu jadi itulah yang akan yang akan kita lebih fokuskan. Jadi untuk ikan kita akan berikan pakan dengan kontrol dari kita, apakah itu pakan buatan atau pakan ikan segar. Tetapi jadi rantai makanan tidak kita coba ciptakan, tetapi untuk siklus nitrogen, nah itu yang kita coba ciptakan di dalam ekosistem. Dan kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau Pascal, ya. Iya, Pak. Okay. Kalau untuk di Piamari, apakah ada rencana untuk membuat akuarium khusus untuk perkembangbiakan ikan, atau mungkin tempat khusus untuk perkembangbiakan penyu gitu, Pak? Soalnya kan tadi saya lihat ada ikan dan penyu, ikan karang dan penyu gitu ya, Pak. Oke. Ya, pertanyaannya bagus, ya. Jadi ini yang disebut dengan untuk supply, ya. Jadi memang kalau misalnya kita bicara akuarium kan ada yang dia makhluk hidup yang dipelihara di situ itu sumbernya dari alam. Itu biasanya untuk ikan-ikan yang dia memang belum ada teknologinya untuk dikembangbiakan. Tetapi untuk beberapa jenis ikan yang teknologi pengembangbiakannya sudah ada, nah itu kita akan upayakan bahwa itu bisa kita kembangbiakan di dalam akuarium ini atau di dalam fasilitas yang nanti kita buat. Jadi ikan-ikan ini tidak harus kita ambil dari alam, tetapi kita lakukan budidaya sendiri dengan metode-metode budidaya yang ada untuk menghasilkan ikan yang nanti bisa menjadi ikan untuk dipiara di dalam akuarium. Oke, jadi itu ada dalam rencana kita, ya. Jadi
untuk jenis-jenis ikan yang sudah ada teknologinya untuk dikembangbiakan, itu akan kita upayakan untuk bisa dikembangbiakan sendiri untuk suplai ikan di dalam akuarium. Tapi untuk yang ikan-ikan tertentu yang memang sulit untuk bisa dikembangbiakan secara buatan, nah itu tetap akan kita ambil dari alam dengan tetap saja memperhatikan aturan-aturan yang ada ya. Jadi ada beberapa jenis ikan itu yang dia misalnya dilarang untuk ditangkap atau dilindungi ya namanya. Lalu juga ada beberapa jenis ikan yang masuk ke dalam lampiran CITES itu yang dia tidak boleh diperjualbelikan. Nah, itu juga harus kita patuhi. Jadi ketika kita akan mengisi ikan di dalam akuarium, itu ada rambu-rambu tertentu juga yang harus kita patuhi untuk bisa memasok biota untuk di dalam akuarium tersebut. Oke, ada lagi yang mungkin ingin bertanya? Pak, izin bertanya lagi Pak. Oh ya, Zaki ya, oke. Ya, kalau akuarium tersebut nanti mungkin apakah bisa digunakan untuk semacam kayak laboratorium untuk mengetes range of tolerance dari apa yang dipelihara itu Pak? Oke, ya. Jadi memang salah satu fungsi dari akuarium ini itu adalah sebagai laboratorium ya. Jadi kita akan melakukan dengan menggunakan fasilitas ini itu ada kegiatan-kegiatan penelitian yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan ikan ya. Jadi misalnya dari mulai misalnya yang berhubungan dengan sensor-sensor untuk melihat tingkah laku ikan misalnya, atau tadi misalnya yang berhubungan dengan perkembangbiakan ikan, lalu juga semua pokoknya. Jadi termasuk juga misalnya hal-hal yang berhubungan dengan apa istilahnya ya. Jadi bagaimana perilaku ikan ketika misalnya kondisi lingkungannya berubah dan lain sebagainya gitu. Jadi semua hal yang berhubungan dengan itu insya Allah sedikit demi sedikit akan kita coba lakukan penelitiannya. Karena seperti misalnya di beberapa akuarium yang ada di dunia ini ya, itu sebagian besar juga mereka memang berada di bawah atau melakukan kegiatan riset ya. Jadi seperti misalnya yang di Monterey Bay. Monterey Bay itu dia mengembangkan teknologi yang bisa untuk melakukan pengukuran atau pemantauan makhluk hidup misalnya gitu. Lalu misalnya yang di Monaco dia lebih ke arah bagaimana bisa mengembangbiakan terumbu karang tertentu yang dia terumbu karangnya itu potensial digunakan untuk obat-obatan dan kecantikan, yang terumbu karangnya itu harus tumbuhnya susah, ekosistemnya juga tertentu, lalu juga istilahnya. Jadi ada banyak hal yang mereka coba lakukan untuk bisa membuat sebuah ekosistem untuk terumbu karang tertentu yang dia potensial dari sisi ekonomi untuk beberapa keperluan. Nah, jadi semuanya itu akhirnya memang mengarah kepada riset ya. Jadi riset juga nanti risetnya juga bisa berhubungan dengan bagaimana misalnya kalau kita ingin tahu dampak dari misalnya pengasaman laut gitu misalnya ya, atau misalnya dari sea level rise, si temperature rise gitu ya. Nah itu juga bisa dilakukan. Jadi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada ini kita bisa tadi itu karena ini ekosistem buatan kita bisa mengontrol itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kegiatan riset pun akan lebih mudah, lebih memungkinkan daripada kita harus melakukannya itu langsung di laut atau di alam. Itu kira-kira. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat sore, Pak. Saya oh iya, Dangte ya. Iya.
Ini bahasa Jerman ini, danke ya. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan. Ya, Pak, terkait mungkin dari pihak Mari sendiri ada ketentuan ikan yang boleh di-riset atau dipelihara nggak sih, Pak? Misalkan apakah boleh dari ikan yang susah kayak ikan yang dari laut dalam di daerah-daerah laut Banda gitu-gitu, kemungkinan besar bisa nggak sih untuk di-riset atau dipelihara di pihak Mari ini? Oke, jadi kalau khusus untuk ikan-ikan laut dalam jelas nggak bisa ya, karena biasanya kan ikan-ikan itu memang hidup di laut dalam ya, dan karena kita tahu juga kan bahwa di laut dalam itu tekanannya sangat besar ya. Jadi ketika ikan itu naik ke permukaan, dia biasanya akan akan mati gitu ya. Nah, akuarium kita itu akuarium yang hanya 4 meter ya. Jadi kalau kita bicara tentang lapisan di mana makhluk hidup itu ada, itu kita hanya bisa akuarium ini hanya bisa untuk ikan-ikan yang dia memang daerah hidupnya itu di kedalaman yang tidak terlalu ekstrim. Jadi misalnya untuk ikan hiu masih mungkin ya, karena ikan hiu itu kadang juga muncul ke permukaan. Lalu misalnya pari ya, lalu misalnya ikan-ikan karang gitu ya. Ikan karang itu kan cuma di kedalaman sampai misalnya 50 meter atau berapa gitu kan. Nah itu, dan dia juga suka muncul di permukaan. Nah itu mungkin. Jadi yang ketika misalnya ikan yang dari sisi tekanan air lautnya sendiri itu tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Nah, kalau ikan laut dalam itu kan misalnya di 500 meter, misalnya di 1000 meter, itu kan ketekanannya kan sangat tinggi. Ketika naik ke permukaan, itu biasanya kan dia akan mengalami perubahan tekanan yang sifatnya drastis. Nah, dari situ saja, itu akan sangat susah untuk ikan itu bisa dipelihara di akuarium yang dangkal ini. Jadi ada keterbatasan tetap. Jadi kita hanya akan memelihara ikan-ikan yang secara alamiah dia bisa mampu untuk range tekanan sekian sampai sekian. Di luar itu ya tidak bisa kita lakukan. Jadi kita tidak, dan itu juga di mana-mana juga begitu. Jadi tidak mungkin untuk dilakukan di dalam waktu sekarang ini. Ya, kira-kira gitu ya jawabannya ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Masih ada 10 menit ya. Pak, izin bertanya Pak, sama Oke. Gandhi. Oh ya, Gandhi ya. Oke. Nah, ini kan Pak ekosistem buatan, berarti replika dari asli. Nah, kira-kira Pak di lautan di yang aslinya kan banyak parameter gitu Pak, parameter spesies. Nah, untuk replikanya ini sendiri, kira-kira parameter apa yang tidak bisa direplika mungkin gitu Pak untuk kolam ini, dan bagaimana cara mengatasinya gitu Pak? Oke. Jadi untuk untuk parameter ya, secara umum kalau yang cukup mempengaruhi ikan itu, yang pertama adalah suhu ya, lalu yang kedua salinitas, yang ketiga temperatur, dan yang keempat itu tadi konsentrasi nutrien dan fosfat ya. Nah, dari sisi salinitas relatif ya, kalau misalnya kita di dalam akuarium itu cenderung yang terjadi adalah terjadi penguapan, sama seperti di alam terjadi penguapan. Kalau di alam terjadi penguapan itu akan ada suplai air tawar, pertama dari hujan, kedua dari sungai. Nah, kalau di dalam akuarium terjadinya penguapan itu kan akan menyebabkan salinitas meningkat. Nah, kita harus menambah air tawar ke dalam air akuarium itu supaya salinitasnya tetap lagi. Itu cara mengontrolnya. Lalu yang kedua, yang berhubungan dengan temperatur, tadi saya sudah sebutkan, itu juga harus dikontrol karena ada beberapa makhluk hidup yang dia, kalau misalnya temperaturnya terlalu tinggi, dia akan mulai tidak nyaman dan akhirnya stres dan lain sebagainya, mati. Nah, itu yang harus menggunakan chiller, atau bisa juga kalau di alam
bebas, kita bisa melihat dari angin ya, interaksi atmosfernya itu dari angin. Nah, kita bisa juga di sini menggunakan tadi angin. Jadi kita di permukaannya itu kita hembuskan angin untuk bisa mendinginkan air. Cuman itu tidak terlalu efektif kalau di dalam kondisi anginnya juga cuman kipas angin gitu. Itu harus angin yang relatif agak kencang dan itu juga agak susah, makanya tadi harus digunakan chiller atau pendingin seperti AC. Lalu yang berikutnya tadi pH. Nah, pH ini relatif berhubungan dengan CO2 ya. Nah, dan relatif kalau misalnya kita daya dukungnya memungkinkan dan tidak ada sumber CO2, ini tidak akan jadi masalah. Jadi pH relatif mudah untuk dikontrol. Nah, yang agak sulit adalah nutrien, karena di sini sistemnya tertutup, dia resirkulasi. Kalau di laut kan dia terbuka, ya ada dan saling terhubung gitu ya. Jadi ada arus kan. Nah, kalau di akuarium itu dia sistemnya resirkulasi, maka ini yang kadang-kadang sulit. Karena kita tetap akan misalnya memberikan pakan itu akan mensuplai nutrien, lalu kotoran ikannya juga ketika ikan itu membuang kotoran, itu juga akan menambah nutrien dan lain sebagainya. Dan ketika jumlah nutriennya semakin meningkat, itu akan cenderung nanti akan terbentuk yang namanya amonia tadi. Nah, amonia ini yang tadi yang sangat berbahaya untuk makhluk hidup karena di sifat racunnya gitu ya. Pada konsentrasi tertentu yang di atas ambang batas itu akan dapat menyebabkan ikan mati. Makanya di dalam lingkungan hidup kan kita selalu ingat ya, ada yang namanya ambang batas ya. Nah, itu ambang batas untuk ini sekian, ambang batas untuk ini sekian. Nah, itu yang memang harus dilakukan gitu ya. Harus terutama di sesuatu yang tadi yang sifatnya antropogenik ya. Antropogenik atau akibat aktivitas manusia gitu. Kalau di alam itu antropogenik. Nah, kalau di akuarium ya tadi dari kita memberikan pakan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini memang parameter-parameter pentingnya itu kebanyakan di situ. Ditambah tadi yang satu lagi kalau misalnya khusus untuk terumbu karang itu ada suplai mineral, ya, suplai mineral. Jadi itu yang juga harus kita lakukan bentuknya buatan. Jadi kita harus bisa membuat reaktor untuk dari reaktor itu ada media tertentu yang dia kalau misalnya diaduk itu mengeluarkan mineral misalnya magnesium atau kalsium. Nah, itu medianya itu yang media yang tadi itu yang mengandung magnesium atau kalsium. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, selain itu fenomena-fenomena lainnya relatif ya itu tadi yang kita bisa lakukan secara mekanik ya dengan misalnya pompa, dengan wave maker gitu ya. Lalu juga dengan tadi sistem pemipaan sehingga menghasilkan arus dan lain sebagainya. Nah, jadi fenomena-fenomena alam itu yang harus kita coba ciptakan juga di ekosistem buatan. Dan ada fenomena-fenomena yang sifatnya dia sebagai kontrol, ada dia juga yang sifatnya sebagai support. Nah, secara teknologi atau secara teori itu semua mungkin untuk bisa dibuat, tetapi dari sisi kalau kita bicara nanti dimensi, maka itu akan semakin besar kebutuhannya, semakin mahal biayanya, semakin banyak energi yang dibutuhkan ketika dimensinya semakin besar. Jadi kira-kira seperti itu aja yang yang harus kita perhatikan. Oke, ada lagi yang lain? Baik Pak, terima kasih. Mungkin bisa bertanya lagi Pak? Oh iya, silakan. Dari sini kan Pak terlihat ya biaya untuk kontrolnya ataupun per hari ini itu kan bisa sampai ratusan juta mungkin atau iya. Nah, kira-kira kalau ini dipertahankan kan nanti jadi mungkin timbul pertanyaan apakah ini berguna gitu Pak. Nah, kira-kira untuk menanggulangi itu gimana Pak? Ya, betul, ini pertanyaan bagus. Jadi dari sisi tadi memang akhirnya kalau kita
konversikan akan dibutuhkan biaya gitu ya, dari kebutuhan energi listrik, teknologi dan lain sebagainya. Jadi itu emang yang yang memang jadi faktor utama, dan memang dari situlah makanya kita harus dapat mengelola akuarium ini, jadi supaya ketika pengeluaran yang kita butuhkan untuk bisa merunning ini cukup besar, maka harus ada manfaat yang juga lebih besar daripada itu gitu ya. Nah itu yang memang jadi bahan pertanyaan dan atau jadi PR untuk kita. Jadi memang dari sini kita bisa lihat bahwa sebisa mungkin ekosistem buatan yang sudah kita ciptakan ini itu memang harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat yang besar. Pertama tadi untuk keperluan edukasi, lalu yang kedua untuk tadi wisata ya, lalu yang ketiga untuk kegiatan konservasi, lalu yang keempat untuk kegiatan riset. Nah itu 4 hal itu memang harus yang menjadi fokus utama kita untuk tadi menutupi biaya yang cukup besar. Jadi betul, jadi memang itu yang perlu kita perhatikan. Nah dari sisi sekarang ini yang sudah ada di Pangandaran, di Piyamari Pangandaran, jadi memang kalau kita hitung-hitung ya dari pengeluaran itu untuk bisa menjalankan ini itu per bulannya itu dibutuhkan biaya ordernya udah ratusan juta ya. Jadi untuk listrik, untuk pakan, untuk sumber daya manusia yang mengelola, untuk air dan lain sebagainya. Itu bisa 100-200 juta gitu ya per bulannya gitu. Nah dari situ kita harus bisa menghitung juga dengan 4 kegiatan yang tadi saya coba sebutkan. Nah dari hitung-hitungan itu yang nanti masuknya ke sebagai rencana bisnis gitu ya. Jadi di rencana bisnis sebenarnya kalau dari rencana bisnis dengan misalnya ada tiket masuk, lalu juga ada kegiatan riset, lalu juga bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, itu sebenarnya pengeluaran 200 juta per bulan itu sudah bisa tertutupi. Jadi dari tiket masuk itu kita bisa mengoperasikan akuarium ini. Lalu dari sisi yang disebut yang istilahnya tidak bisa dihitung dengan rupiah, misalnya itu outcome gitu ya. Itu kita kalau misalnya nanti kita harus buat indikator-indikator yang bisa digunakan untuk bisa membuat valuasi atau penilaian bahwa ini pengeluaran segini ini cukup masih bisa memberikan manfaat yang lebih besar daripada itu. Jadi ini memang salah satu tugas yang harus kita lakukan untuk bisa menjadikan akuarium ini nilai manfaatnya lebih besar daripada nilai yang harus kita keluarkan untuk mengelolanya. Gitu. Ya, itu pertanyaan bagus. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Kalau sudah nggak ada, saya cukupkan ya sampai di sini ininya kuliah oceanografi Indonesianya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa atas perhatiannya, dan saya harapkan dari sini kita bisa mendapatkan pencerahan ya bahwa memang ya ekosistem laut itu ya sangat mahal gitu ya. Karena tadi saya sudah jelaskan dalam ekosistem buatan yang hanya sekian aja itu dibutuhkan biaya yang cukup besar. Artinya di sini kembali kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus punya kewajiban untuk bisa menjaga ekosistem itu tetap seperti kondisi alamiahnya dan dengan mengurangi beban-beban limbah yang masuk ke dalam kolom air laut, dan juga tadi menjaga supaya ekosistem yang ada itu tetap dapat hidup, terawat dengan baik, karena untuk bisa menumbuhkan itu dibutuhkan waktu yang lama dan lain sebagainya.
Jadi untuk adik-adik mahasiswa saya harapkan bisa termotivasi untuk bisa belajar oceanografi Indonesia lebih dengan serius ya, dengan baik untuk bisa memahami laut Indonesia yang 60% ya luasnya ya. Yang sejujurnya dari sisi sumber daya manusia kita masih kekurangan orang yang bisa benar-benar memahami untuk bisa mengelola sumber daya laut itu dengan baik dan benar gitu. Jadi saya harapkan pertemuan ini dapat memberikan motivasi pada adik-adik mahasiswa. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi-materi yang tidak bisa disampaikan dengan baik, ya. Dan saya harapkan adik-adik mahasiswa tetap sehat selalu, tetap semangat meskipun belajarnya secara online ya, tidak seperti dulu zaman sebelum pandemi yang bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri aja mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak.